Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ya, Alhamdulillah kita ketemu lagi di webinar kali ini. Ya, kita akan membahas tentang cuan dari digital agensi pemilu atau caleg ya. Nanti karena semakin hari semakin mendekati kampanye ya, jadi nanti akan saya share bagaimana peluang-peluangnya, lalu jasa apa yang bisa kita optimalkan ya. Lalu misalkan terkait promosinya nanti akan kita bahas sedikit ya, karena itu tentang teknis. Jadi nanti ada sesi khusus ya yang akan saya infokan terkait bagaimana cara promosinya ya. Itu juga akan kita share malam hari ini. Ini saya sendiri ketika menyusun atau meriset ya, riset ternyata memang potensinya ya, perputaran uangnya untuk pemilu itu gede banget, sehingga ini yang menjadikan perhatian saya terkait saya punya tim ya, misalkan kita punya kemampuan ya, jadi kira-kira apa yang bisa kita optimalkan ketika kita kepengen mendapatkan atau kepengen mendapatkan peluang ya, atau cuan dari bisnis digital. Nah, ini uangnya gede banget ya, itu bahkan untuk pemilihan atau kursi yang tersedia dari uang perputaran uangnya nanti pasti juga bakal gede banget ya. Kita langsung mulai saja. Oke, sebentar. Oke ya, cuan dari digital agensi pemilu. Nah, seperti tadi yang prolog yang saya sampaikan, bahwasanya ini adalah webinar free ya, yang nanti mungkin teman-teman kepengen apa, yang mungkin kepengen dapat cuan, yang mungkin kepengen apa, mencari peluang. Nah, ini salah satu momentum yang tepat. Yang mungkin kalau teman-teman ada keterbatasan dari sisi modal, keterbatasan dari sisi resource, ya, keterbatasan dari sisi tim. Nah, agensi untuk digital agensi itu adalah salah satu tools ya, salah satu cara ya, salah satu bisnis yang mungkin teman-teman harus coba ya, karena saya sudah mencoba, karena saya sudah kurang lebih 3 tahun ya, ini 3 tahun lebih agensi saya, dan alhamdulillah pertumbuhannya juga cukup bagus ya. Kita bisa bukan hanya sekedar bertahan ya, tapi bagaimana kita bisa tumbuh. Nah, itu segmen market dari agensi untuk para pebisnis seperti UMKM, startup, level corporate ya, misalkan di pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, itu segmen yang berbeda. Jadi ini sama-sama digital agency, sama-sama peluang digital agency, tetapi marketnya nanti coba kita pindahkan atau kita coba cari, ternyata ada yang namanya caleg ataupun partai nantinya. Oke, nah ini dia sih sebenarnya peluang bisnis digital agency di pemilu 2024. Sorry, ini tipu. Ya, jadi ngomongin tentang peluang ya, itu memang selalu ada, apalagi dalam dunia digital. Jadi kalau teman-teman sekarang masih kebingungan terkait bisnis apa ya yang kepengen saya coba, misalkan terkait jasa apa ya, produk apa ya. Nah, ini teman-teman juga bisa menjadi salah satu opsi ya, salah satu batu lompatan untuk ketika nanti teman-teman dapetin satu project, pasti teman-teman akan ketagihan untuk dapetin project kedua ya, akan ketagihan untuk dapetin project ketiga dan seterusnya, sehingga nanti teman-teman akan membuat sebuah perencanaan bisnis yang lebih terstruktur. Nah, kita nantinya ketika masuk di dunia agensi ya, teman-teman harus memposisikan bahwasannya ini adalah sebuah bisnis. Maka kalau ngomongin bisnis, kita harus benar-benar ngatur strategi dan lain sebagainya. Maka eh, harapannya teman-teman akan menseriusi bisnis ini seperti teman-teman bangun sebuah perusahaan. Sama, nanti mulai mikir dari legalitas, mulai mikir dari STEAM ya, strategi marketing, scale up-nya bagaimana ya, untuk meningkatkan trust seperti apa, CRM-nya gimana, itu kan sebuah rangkaian proses bisnis yang benar-benar terstruktur. Nah,
Itu yang saya lakukan ketika pertama kali membangun Insting di tahun 2020 ya. Jadi mindset kita sama ketika nanti mau masuk di dunia digital agency di caleg ya ataupun di partai politik ya, nanti juga sama. Posisikan teman-teman harus ini adalah sebuah bisnis yang harus teman-teman seriusi seperti itu. Nah, ini adalah salah satu screenshot ya yang saya dapatkan ketika saya melakukan sebuah riset ya. Bahwasanya ini ada Direktur Prasna Research Indonesia, Chef Sofyan Herbowo mengatakan biaya untuk branding politik itu tidak sedikit ya. Itu baru ngomongin branding ya. Branding itu kan bisa personal branding ya, bisa memberikan awareness ke mereka, ke calegnya tadi itu ya. Untuk mencapai apa? Satu ya pasti popularitas ya, citra diri ya, jangkauan, awareness tentang mereka. Jadi hal lain yang juga menentukan murah mahalnya modal maju sebagai caleg adalah tingkat literasi media. Jadi sekarang kalau ngomongin tentang literasi media, pasti media digital yang paling cost-nya paling murah, ya, jangkauannya paling tinggi, paling besar. Nah, ini yang membuat saya semakin yakin bahwasanya dengan digital, ya, bahwasanya dengan salah satu cara bagaimana untuk menjangkau audiens yang lebih luas, ya salah satunya dengan digital marketing, ya, dengan sosial media, dengan website dan lain sebagainya. Karena semakin tinggi tingkat konsumsi media di suatu daerah, semakin murah biaya untuk pencalekan, ya. Kalau semakin tinggi, maka semakin murah. Nah, ini semakin kuat di dunia digital, maka biayanya semakin murah, jangkauannya semakin tinggi. Dari riset yang selama ini dilakukan, Sofyan menyebutkan ada biaya minimal yang harus disiapkan oleh seorang caleg ya saat akan menghadapi pileg ya. Adapun perinciannya, ini calon anggota DPR RI itu satu orang itu harus harus menyiapkan budget antara 1 sampai 2 miliar. Ya, luar biasa ya. Jadi mereka belum maju aja itu sudah harus mengeluarkan uang 1 sampai 2 miliar. Itu level DPR RI. Kalau level DPRD atau provinsi itu antara 500 juta sampai 1 miliar. Bayangkan, 500 juta sampai 1 miliar. Itu provinsi. Ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ya. DKI Jakarta, wow, itu jauh lebih gila lagi ya. Nah, berikutnya ada calon anggota DPRD. Ini daerah ya, kabupaten atau kota itu antara 250 juta ya sampai 300 juta. Itu untuk level misalkan kalau daerah saya kan misalkan daerah Jember, ya udah mereka udah harus menyiapkan duit segini. Kalau di Surabaya level provinsi mereka misalkan dapilnya itu mereka maju ke DPRD provinsi, kan otomatis daerahnya, provinsinya kan makin luas. Maka biaya yang mereka keluarkan itu juga tidak sedikit, ya antara 500 juta sampai 1 miliar. Dan seorang public figure papan atas saat maju menjadi calon anggota DPR RI dari Dapil Jakarta, ini Jakarta yang tadi saya sebut, mereka harus merogoh kantong sebesar 2 miliar. Nah, luar biasa. Ya, gimana caranya kita bisa dapetin orang-orang atau menemukan caleg-caleg yang seperti ini? Dia 2 miliar itu berapa bulan ya yang mereka keluarkan. Padahal dengan popularitasnya itu secara teori orang tersebut bisa menekan biaya kampanye. Tapi nyatanya masih harus mengeluarkan uang. Nah, ini habis 5 miliar tetap kalah. Nah, ini kan orang bakalan apa ya? Bakalan mati-matian ya tentang bagaimana mereka untuk bisa mendapatkan satu kursi. Ini baru ongkos ya, baru biaya untuk branding aja. Ya, branding itu ada kampanye dan lain sebagainya. Nah, ini yang luar biasa. Ini nanti saya sebutkan, ini karena saya bantu untuk hitungkan uangnya, bukan uang kita yang kita hitung. Tapi perputaran uangnya, jadi antara misalkan bulan berapa nanti misalkan ya, kampanye itu ya sudah dimulai, sampai Februari nanti mereka akan melakukan pemilihan mulai dari presiden ya
nanti ada juga bupati, wakil bupati, wali kota dan lain sebagainya itu bakal serentak kalau nggak salah ya. Jadi bakal banyak banget peluang-peluang yang bisa kita dapatkan. Dan ini baru caleg. Nanti peluangnya juga ada yang namanya misalkan kayak simpatisannya. Terus nanti tim kampanyenya, ya. Terus tim pendukungnya, mereka kan pasti juga punya gerakan. Saya saat ini sedang dihubungi oleh salah satu eh, pasangan, ya paslon presiden. Dia itu adalah sebuah asosiasi yang sudah mendeklarasi akan mendukung salah satu paslon yang ada 3 kan sekarang ya, salah satu paslon ya. Jadi teman-teman juga sama nanti ketika menjadi tim untuk tim digitalnya, maka juga teman-teman jangan sampai mempublish ya. Nah itu salah satu apa ya yang cukup sensitif ya. Jadi teman-teman coba untuk bisa menjaga privasi dari target caleg atau siapapun itu yang akan menggunakan jasa kita. Dan itu alhamdulillah kemarin penawaran-penawaran yang kita coba berikan, ya fine, mereka secara budget itu oke. Nah itu baru dari tim asosiasinya aja yang udah mendeklarasikan. Kemarin salah satu paslonnya memang datang ke situ bahwasanya yes ini adalah tim kita. Nah, itu dari capres ya. Nah, berikutnya, ini kalau peluangnya besar, ini baru saya infokan tadi itu ya. Tapi masih mau jadi penonton. Nah, ini kan terkait apa ya? Kalau misalkan teman-teman yang bingung sekarang mau bisnis apa, mau cari cuan apa. Nah, ini salah satu cuan yang bisa teman-teman coba optimalkan. Nah, lalu apa bedanya dengan agensi untuk pebisnis? Ya. Jadi ngomongin tentang agensi untuk pebisnis sama caleg itu berbeda. Ini yang mungkin sempat saya riset juga ya, bahwasanya dari sisi target klien, ya target klien caleg ini punya tujuan besar yang harus dimenangkan. Mereka tidak ada pesimisme terkait maju untuk menjadi caleg. Karena apa? Budget mereka sudah akan keluarkan. Jadi berbeda kalau dengan klien-klien yang itu pebisnis. Mereka ada budget marketing 10%. Mereka ada efisiensi, ya. Mereka butuh yang namanya sesuatu hasil. Nah, ini targetnya berbeda, ya, dengan caleg atau yang akan maju di pemilu nanti. Mereka punya tujuan yang besar, yang kita mungkin nggak tahu tujuan apa, ya. Saya juga misalkan punya teman, ya, dia pebisnisnya udah banyak, propertinya udah banyak, lalu dia masuk ke caleg ini. Ya tujuannya apa? Pasti punya tujuan besar yang lainnya kan. Nah itu yang mungkin saya belum sampai mendalami hal itu. Terus yang kedua terkait urgensi. Tingkat urgensinya makin tinggi ketika mendekati coblosan, ketika mendekati pencoblosan. Maka biaya mereka semakin mendekati pemilu tadi itu, maka dia juga akan semakin besar. Ya. Terus terkait needs, kebutuhan untuk bisa dikenal publik itu jauh lebih besar, ya. Karena apa? Karena mereka butuh data, karena mereka butuh suara, karena mereka butuh kemenangan, ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang citra diri mereka untuk bisa dikenal, ya, baik secara offline tatap muka ataupun secara online. Nah, itu kebutuhannya berbeda banget. Ya, nggak mungkin kalau misalkan sebuah klien UMKM minta kita, Mas, coba dong saya mau brand awareness dulu, itu kan enggak, pasti mereka langsung minta konversi, mereka langsung minta penjualan, langsung minta hasil. Nah kalau caleg ini memang ada goals ke sana, tetapi ya ketika sekarang misalkan di bulan Agustus nanti mereka kan pasti sudah mulai set up dan lain sebagainya, kebutuhan itu sudah mulai ada. Ya, jadi jangan sampai kalah start, jangan sampai startnya itu terlambat. Terus yang keempat terkait budget. Budget dari kantong caleg yang sangat tebal, apalagi kursi yang diperbutkan maka semakin tinggi. Maka budget mereka ketika mendekati tadi itu, ya maka dia akan jor-joran.
dia akan sebar misalkan memasang baliho, banner dan lain sebagainya. Mereka sekarang pun kalau teman-teman cek iklan yang berkeliaran itu sudah sangat banyak banget ya tentang paslon yang akan maju. Memang teman-teman silakan cari di Ads Library ya. Di situ kalau saya cari misalkan sedang ngeriset kata kunci punya klien saya gitu ya. Yang saya dapatkan adalah misalkan kata kuncinya itu tentang produk. Tetapi di situ ada banyak banget konten-konten iklan caleg yang sudah bermunculan ya. Artinya budget dari sekarang itu mereka sudah ada budgeting. Mereka ngiklan itu tidak mungkin 50.000, tidak mungkin 100.000, pasti banyak banget ya. Karena apa? Mereka kepengen jangkauannya itu jauh lebih luas. Jadi mereka ingin menjangkau audiens yang lebih banyak dan sangat masif. Jadi pasti mereka butuh jangkauan. Ketika ngiklan nanti pasti kira-kira potensi jangkauannya berapa. Nah itu ya. Nah yang terakhir adalah no conversion. Jadi ekspektasi mereka bukan ke konversi, tapi ke lebih awareness ya dan personal branding. Meskipun nanti misalkan kita ngiklan pakai website ya, di situ mereka akan membangun kolam ya, diarahkan ke grup WhatsApp, misalkan diarahkan untuk subscribe ya, diarahkan untuk jadi simpatisan, diarahkan misalkan jadi donatur dan lain sebagainya. Nah, itu akan berbeda lagi. Jadi ini ada 6 ya, apa yang membedakan antara kita jualan agensi, kita buka bisnis agensi ke pebisnis, entrepreneur, sama agensi ke caleg ya. Jadi itu beberapa perbedaannya ya. Terus kita cek lagi ya. Nah, apa kebutuhan caleg menjelang pemilu ya? Nah, ini kan saya riset ya, saya riset di Google, saya riset di artikel, saya riset di KPU, saya coba mendalami ya, mendalami apa sih kebutuhan dari caleg tadi itu ketika maju di kontestasi pemilu. Jadi ada 4, sebenarnya ada 5 ya, tapi nanti masuk ke teknologi juga. Jadi yang pertama, mereka membutuhkan dana ya, uang, budget untuk membiayai kampanye mereka. Dana ini ya didapatkan dari berbagai sumber seperti pribadi, partai politik atau donatur. Ya, kalau kita kulik lebih dalam, donatur ini dalam tanda kutip ya. Ya. Jadi mereka akan mengusahakan uang tadi itu untuk kampanye ya. Jadi ini yang mereka coba untuk penggalangan dana seperti ini agar mereka bisa maju. Tapi mungkin lebih banyak kalau di daerah, kalau misalkan belum masuk sampai ke level RI dan lain sebagainya, pasti mereka lebih banyak ya menggunakan uang pribadinya. Jadi merogoh kantong pribadinya ya. Lalu yang kedua mereka butuhkan adalah suara. Jadi calon legislatif harus bisa mendapatkan suara dari rakyat agar bisa terpilih. Suara ini dapat diperoleh dengan melakukan kampanye dan sosialisasi. Nah, ini kan needs, kebutuhan. Budgetnya ada, mereka dari budget tadi itu apa resultnya? Satu suara, pasti tujuannya adalah suara. Untuk mendapatkan suara caranya gimana? Nah, itu kan ada yang putih, ada yang abu-abu, ada yang hitam, ya. Nah, kita coba untuk mengarahkan mereka bisa kita ambil yang putih, ya. Cara yang benar, white hat. Nah, jadi ya buat website, ya buat konten, ya ngiklan dan lain sebagainya. Ya ngiklannya juga harus ngiklan yang benar. Nah, itu bagaimana kita bisa mendulang suara. Terus terkait yang nomor 3 adalah teknologi. Jadi calon legislatif harus menggunakan teknologi untuk meningkatkan efektivitas kampanye mereka. Jadi teknologi ini dapat digunakan untuk membuat website, ya, aktivasi di media sosial, atau mereka membuat aplikasi. Jadi udah 3 ini sebenarnya teknologi yang mereka butuhkan, ya. Website pasti, media sosial wajib, aplikasi ini yang masih tergantung budget mereka ya.
Jadi aplikasi-aplikasi seperti misalkan mereka untuk mendulang suara, aplikasi untuk riset dan lain sebagainya, kan sekarang sudah banyak tuh yang buat yang jualan tools, ya terkait aplikasi untuk caleg tadi itu, ya. Ini yang ketiga adalah teknologi. Yang keempat apa? Calon legislatif harus memiliki tim kerja yang solid, tim. Untuk apa? Untuk membantu mereka memenangkan pemilu. Jadi tim kerja ini harus terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian seperti kita ini, ya, dan pengalaman, ya. Nah, meskipun bukan di bidang politik, ya ini kan konsultan, ya, data analis dan lain sebagainya. Nah, kampanye, ya. Nah, kita part of tim kampanye yang memegang teknologi digitalnya. Tujuannya untuk mendapatkan suara. Jadi tariknya ya bisa dari atas begini atau dari mundur seperti ini. Untuk mendapatkan suara mereka butuh dana. Nah, jadi ini empat hal yang membuat saya itu yakin, ya, terkait apa sih kebutuhan dari tadi itu caleg, ya. Nah, ini ada kebutuhannya seperti itu. Berikutnya kita coba cek data KPU tentang caleg, ya. Kita bisa cek. Nah, ini screenshot yang saya ambil, ya. Jadi screenshot yang saya ambil dari KPU, website KPU, ya. Jadi daerah pemilihan dapil dan jumlah kursi, ya. Jadi ini baru jumlah kursinya aja ya yang diperebutkan, bukan hanya calegnya ya. Jadi ini nanti saya akan bantu untuk hitungkan, ya, untuk anggota DPR, DPRD provinsi, ya, dan DPRD kabupaten atau kota dalam pemilu tahun 2024. Nah, kalau DPR itu ada 84 dapil, ya. Kursi yang diperebutkan di DPR, ya, di Senayan itu ada 580 kursi. Ini baru anggotanya, ya. Terus dari DPRD provinsi itu ada 301 dapil, ya, dan 2.372 kursi. Ya, ini yang diperebutkan di level provinsi. Ini kan cuma satu kota ya, RI ya, berarti di Jakarta. Nah, kalau ini provinsi kan tersebar di 34 provinsi, ya. DPRD kabupaten kota ini ada 2.325 dapil. Jumlah kursinya itu 17.510 kursi. Jadi ada sekitar 20.462 kursi. Total dapilnya itu 2.710. Ini adalah anggota DPR, DPRD sama DPRD kabupaten kota yang nanti akan terpilih, ya. Jadi ini kursi yang diperebutkan. Apakah jumlah calegnya segini? Ya enggak kan. Pasti sekian kali lipatnya. Nah, kita lihat ya, ini bahwasanya data lagi sama, ini masih terusan data sama yang tadi ya. Jadi tren caleg dan DPR di pemilu. Jadi kalau kita lihat DPR itu total di 2024 sekarang itu ada 10.323, ya. Misalkan kalau sekarang DPD itu 683. Nah, ini yang mengalami penurunan, kalau ini mengalami kenaikan, ya. Terus tingkat persaingannya, nah, di 2024 ini semakin tinggi, ya. Terus bakal calon anggota DPD. Nah, tadi kan DPR. Nah, sekarang ada DPD, ya. Mereka memenuhi syarat, ya. Ini ada skor totalnya, ya. Kalau misalkan yang ini untuk laki-laki dan perempuan, ya, itu total ada sekitar, ya, ini kalau laki-laki itu 1.122, ya. Jadi totalnya sekitar 1.402, ya. Nah, ini kan untuk DPD. Ini uang lagi nih. Ya, nanti bisa kita hitung, misalkan di DPD misalkan mereka 100 juta, tapi kayaknya kalau 100 juta terlalu kecil ya. Karena saya sempat lihat di YouTube sendiri itu untuk camat, ya, kades dan lain sebagainya itu bisa 100 sampai 250 juta, ya, untuk bisa masuk sampai ke situ. Nah, itu baru di level di desa ya misalkan.
Nah, kita lihat kalau dari bakal calon anggota DPR di pemilu ya. Jadi ini jadi bacaleknya itu masing-masing partai politik itu akan ya dikasih jatah nih ya untuk bisa masuk, untuk bisa daftar ya, untuk bisa masuk ke Senayan misalkan. Ini dari PKB dan lain sebagainya itu mereka rata-rata mendapatkan masing-masing 580 bacalek ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kecuali Partai Gelora itu 463. Ini kan cukup banyak ya. Ini sangat banyak sih ya peluang-peluangnya. Nah, kita hitung coba. Kalau misalkan di DPR aja ya, total calegnya itu sekitar 10.323. Misalkan kalau tadi kan antara 500 sampai 1 miliar ya. Kita coba 500 juta aja. Ya. Kita coba 500 juta. Kalau kursi yang diperebutkan tadi itu ada 10.323 ya. Itu baru kursi orang-orang yang diterima. Berarti perputaran uangnya itu sekitar 5 triliun. Ya. Itu untuk di level DPR bagi orang-orang yang masuk, yang terpilih, ya, yang dapat kursi. Itu perputaran uangnya aja itu sekitar 5 triliun. Ya, luar biasa. Nah, uang 5 triliun ini masa sih kita nggak dapat ya 0, berapanya deh gitu ya. Jadi ini luar biasa ya, sangat-sangat luar biasa bahwasanya peluangnya itu adalah 5 triliun. Nah, kita cek misalkan kita dapat 0,5%-nya aja itu masih bisa dapetin potensi 25 M. Ya, itu 0,5. Misalkan 0,05 nanti teman-teman pakai kalkulator ya 5 triliun ya. Itu kita masih bisa dapat ratusan juta ya dari potensi orang-orang yang bakal kemungkinan keterima. Itu misalkan seperti caleg-caleg yang gede ya, yang dari sisi namanya aja mereka sudah pengalaman, ya sudah dikenal. Dari sisi budget juga sudah aman ya. Jadi 5 triliun ini adalah perputaran uangnya. Lalu kita lihat kalau di DPD, misalkan tadi itu antara 100 sampai 300 juta. Nah, kita ambil yang tertinggi misalkan dari DPD, misalkan DPRD dan lain sebagainya tadi itu ada sekitar 683 caleg ya. Misalkan mereka mengeluarkan uang 300 juta ya. Potensi yang kita dapatkan potensi perputaran uangnya itu sekitar 204 miliar. Luar biasa banget nih. Ya. Jadi di level DPD aja itu 204 miliar. Nah, kita kan potensinya di daerah ini ya. Lalu kita cek, misalkan 204 miliar, 1%, 1%-nya aja itu 2,04 miliar. Kalau misalkan satu setengah persennya aja masih 1 miliar, ya 1,04 M. Nah, ini kan perputaran uang yang luar biasa. Jadi kalau teman-teman tidak memanfaatkan peluang ini, ya kan sayang banget. Jadi bagi teman-teman saat ini yang cari peluang, mau cari uang, mau cari potensi, tapi ya harus yang benar-benar teman-teman harus benar-benar filter nantinya. Ya, saya sendiri pun ketika ada yang beberapa yang kontak masuk dan lain sebagainya, tetap coba kita filter ya. Bagaimana kita nanyain dulu, misalkan terkait apa strategi yang mereka inginkan, apa goals-nya. Kalau misalkan black campaign, ya jangan pernah diterima ya. Maksudnya kita kepengen yang bersih, dan seperti itu. Tapi ini tunggu dulu, itu adalah data ya bagi orang-orang yang dipastikan akan dapat kursinya. Sedangkan yang daftar kan nggak segitu, ya. Yang daftar itu nggak segitu. Jadi masih ada banyak banget ya. Jadi ini data yang luar biasa. Kita coba cek ya. Nah, data yang ada itu, ini salah satu artikelnya ya. Menurut Komisi Pemilihan Umum, ada sekitar 272.359 calon legislatif ya yang bertarung di pemilu 2024. Jadi jumlah tersebut terdiri dari 75.000 caleg DPR RI,
Ini tadi kan sekitar 508 kursi yang tersedia di DPR RI. Tetapi yang daftar itu calegnya ada 75.000. Itu tadi kalau kita ngitung biaya yang tengah. Misalkan mereka keluar 200 juta, 300 juta mungkin. Nah, kita bisa dapetin tuh. Untuk DPRD ya, ada 12.607. Untuk provinsi ya, itu ada 1.934 ya per masing-masing provinsi misalkan. Untuk kabupaten kota itu ada sekitar 246.726. Nah, ini kan luar biasa banget ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin saat ini apa ya, masih bener dah bisa nggak Mas? Ini beneran nggak ada marketnya? Ini beneran nggak ada duitnya? Iya ada, ya. Jadi semua by data, ya. Dan kita pasti sama-sama tahu bahwasanya mereka nanti ya memang terkait apa biaya yang mereka keluarkan, ya kita sama-sama tahu pasti uangnya gede. Kenapa nambah? Ya ini kan 10% jauh lebih banyak. Nah, ini ada sekitar berarti totalnya 272.359 caleg. Ya. Nanti misalkan teman-teman bisa ulik lagi datanya misalkan yang ada di misalkan di mana? Di targeting Facebook ya. Cari aja misalkan untuk targetkan orang ini ya, caleg-caleg ini. Ya, itu sangat-sangat bisa ya. Sangat-sangat bisa. Nanti mungkin di lain kesempatan ya kita akan sharing tentang laser targeting untuk menargetkan orang-orang yang seperti ini. Barangkali teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan bisa langsung ketik di kolom chat, nanti di akhir sesi bisa kita tanya jawab ya. Nah, peluangnya besar. Saatnya raih cuan yang besar juga. Masa sih kita nggak bisa dapetin 1 juta? Ya, satu project aja. Masa sih kita nggak bisa dapetin 10 juta? Misalkan kalau per masing-masing project tadi itu 1 juta, ya 10 project aja. Masa nggak bisa? Apakah mungkin kita bisa dapetin 100 juta? Mungkin. Ya. Apakah mungkin? Misalkan saya ketika pertama kali membangun jasa SMM, ya kan? Saya kan sudah dapatkan waktu berapa bulan ya? Waktu itu saya luncurkan 1 M dari jasa SMM, ya. Jadi dari sosial media yang di pebisnis aja, saya bisa dapetin total ya itu 1 miliar dari jasa digital agency. Itu baru satu jasa, belum jasa-jasa yang lain, ya. Nah, ini peluangnya ada, tinggal teman-teman mau nyoba enggak, mau testing enggak, ya. Nah, ini sedikit membuka wawasan, oke. Nah, apa aja peluang jasanya? Satu, yaitu jasa personal branding. Jadi jasa optimasi personal branding caleg di media sosial agar lebih dikenal. Ya, jadi ini teman-teman bisa buka ini seperti nanti jasa sosial media management. Ya, terkait peluang jasanya. Lalu yang kedua apa? Jasa website. Jasa pembuatan website caleg yang berisi informasi profil, visi dan misi, program kerja, serta aktivitas dari caleg tersebut. Ya. Jadi yang kedua adalah website atau landing page juga bisa. Yang ketiga ada jasa desain promosi. Jadi jasa desain kebutuhan promosi seperti banner, poster, baliho, stiker, kaos, merchandise, ya, gelas, topi, pulpen, kalender. Itu kan pasti ada ini ya, apa perpindahan tahun ya 2023 ke 2024 kalender itu juga luar biasa dapatnya. Jadi teman-teman bisa coba tawarkan ini 3 jasa. Apalagi jasanya? Yang keempat adalah jasa video promosi. Teman-teman bisa optimasi jasa personal branding caleg ini di media sosial agar lebih dikenal. Jadi misalkan dengan video, ya. Jadi video 2 dimensi, ya. Video misalkan 3 dimensi. Jadi video promosi, video kampanye lah lebih tepatnya, ya. Yang berikutnya ada jasa iklan Meta Ads.
Jadi jasa promosi berbayar dengan menggunakan iklan Meta Ads caleg untuk menjangkau audiens yang lebih tertarget. Ini juga bisa Google Ads, ya. Tapi kalau Google Ads urgensinya mungkin berbeda, ya. Terus yang terakhir ada jasa foto dan video caleg. Ini sebenarnya ada beberapa jasa lain, ya. Tapi di percetakan, ya itu pasti nanti cuan banget. Apalagi kalau teman-teman bisa handle yang jasa desain tadi itu, ya, sampai ke proses pengadaan barangnya, ya itu luar biasa. Insya Allah peluangnya juga cukup besar. Jadi ini, nah gimana cara jualannya? Nah, jadi cara jualannya, nah ini teman-teman bisa coba dengan organic traffic, ya. Gunakan metode gratisan, ya, dengan menggunakan media sosial dan Google Search. Ya, ini tiga misalkan teman gunakan media sosial, ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, ya. Habis itu ada YouTube Short. Itu bisa teman-teman gunakan. Terus pencarian di Google, ya, dengan SEO, habis gitu dengan apalah, pokoknya organic traffic kita bisa menawarkan. Kalau teman-teman cek di Google, ya sudah banyak banget orang-orang yang menawarkan jasa kepada caleg-caleg tadi ini, yang mereka mencari kata kunci, ya. Ini bisa teman-teman gunakan, ya. Ada banyak banget, ya. Salah satunya bukan dengan membuat konten. Salah satunya ya konten video, konten foto, konten artikel, ya. Jadi ada banyak banget yang coba teman-teman bisa optimalkan. Nah, yang kedua ada namanya paid traffic. Teman-teman bisa gunakan iklan berbayar seperti Instagram Ads, Facebook Ads, ya, TikTok Ads, Google Ads. Jadi ini yang nanti teman-teman bisa coba optimalkan. Jadi iklan berbayar ini salah satu cara, ya. Saya nanti mungkin akan banyak sharing, ya, tentang Meta Ads, ya, bagaimana kita bisa menjangkau audiens ya dari caleg-caleg tadi itu, ya. Nah, nanti ada beberapa tips yang cukup mudah, ya. Nah, yang berikutnya ada networking. Jadi perbanyak networking dengan calon klien potensial di daerah Anda. Ini kan saya rasa kalau di satu desa, ya, misalkan ada kebetulan salah satu tetangga kita maju ke caleg tadi itu, ya maka teman-teman bisa coba tawarkan itu. Jadi sehingga teman-teman tidak butuh orang-orang jauh, ya, kalau misalkan teman-teman mau coba networking. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, ya, prolog yang mungkin yang bisa saya sampaikan, ya. Jadi kalau teman-teman misalkan ada pertanyaan, ada unek-unek, ada sesuatu yang kepingin ditanyakan, teman-teman bisa ketik di kolom chat, ya. Nanti akan bisa saya bantu, ya. Oke, dari Mas Roronoa Zoro, ya. Untuk budget caleg selama ini cenderung untuk keperluan cetak baliho, spanduk, kaos, kalender, ya, uang saksi, betul. Itu uang saksi itu, wah, gede banget, ya. Sampai 2015 seperti itu. Jadi di awal edukasi caleg, dan kalau 2004 eranya sudah berubah, ya. 60% pemilih anak muda dan hobi main sosmed. Ya, kebanyakan caleg juga business owner udah tua, sibuk ngurusin bisnis gituan. Jadi yang ngurus biasanya tim suksesnya. Caleg cuma mau kirim duit dan terima beres. Yes, jadi ini kita nanti bakal menjadi bagian dari tim sukses tadi itu, ya. Karena mereka ngirim duit, ya, ngasih duit, maka kita adalah tim eksekusinya. Karena saya juga sempat diskusi dengan salah satu caleg, ya, bahwasanya dia sempat tanya, Mas, metode metode kampanye digital yang efektif itu sekarang seperti apa, ya? Ya, saya tinggal jawab bahwasanya sekarang eranya digital, eranya sosial media, eranya dengan menggunakan handphone medianya, maka salah satu yang paling bisa untuk kita optimalkan adalah dengan konten. Ya, semua kan dikontenin. Kalau kita melihat orang-orang di kementerian dan lain sebagainya di sosial media, kan mereka ngonten.
mereka kemana di konten. Nah, itu adalah salah satu yang membangun citra, adalah salah satu yang membangun apa ya, personalnya, brandingnya. Ya, dari awalnya dari konten, baru konten medianya apa, ya tujuannya apa, mau konten tadi itu. Ya, maka ketika ngomong tujuannya, maka jelas. Ya, tadi awareness. Nah, tadi itu misalkan terkait jangkauan, terkait mereka mengisi form, mereka ke WA dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung goals. Nah, maka nanti ketika kita ngomongin tentang strategi, ya udah. Nah, ini ngomongin tentang detail strategisnya ya. Nah, ini yang mungkin nanti tidak bisa saya share di sini. Ya, bagaimana kita bisa ngatur ya strategi digital dari klien-klien tadi itu. Gimana caranya? Ya. Nah, itu juga nanti perlu diskusi yang cukup panjang. Nah, jadi mungkin nanti teman-teman bisa coba untuk pelajari hal itu. Ya, ini sudah sangat tepat ya. Jadi terkait bagaimana caleg itu sekarang maunya adalah di digital. Oke, dari Mas Burhan, Mas Facebook untuk iklan politik gimana? Jadi ada beberapa tips ya, ya terkait kalau kita ngiklan di Facebook ya. Satu, pastikan teman-teman ini sudah lolos akun profilnya itu lolos untuk menjalankan iklan politik. Ya, kita harus verify dulu. Jadi teman-teman bisa cek ya di Facebooknya teman-teman, apakah Facebook kita sudah boleh untuk menjalankan iklan kampanye politik. Ya, itu ada beberapa poin yang harus teman-teman verifikasi. Ada beberapa akun Facebook ketika kita upload KTP, ketika kita upload paspor, itu yang ada yang ditolak. Ya, makanya teman-teman nanti harus punya beberapa strategi, beberapa opsi terkait akun iklan. Ya, nah ini kan ngomongin tentang politik kan sensitif, tapi masih bisa kok untuk bisa kita jualan, menargetkan orang-orang yang mendapatkan proyek-proyek klien politik tadi itu. Ya, jadi itu ada beberapa tipsnya untuk Facebook. Nah, teman-teman juga bisa menyiapkan nanti terkait bisa sewa akun. Ya, kalau misalkan akun kita kena ban atau verified-nya gagal, nah coba teman-teman bisa gunakan itu. Jadi ada banyak sekali opsinya. Ya. Nah, barangkali teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan. Ya, kita sudah kurang lebih hampir 1 jam ya. Nah, teman-teman saat ini yang masih bingung terkait mau bisnis apa, ya, terkait mau cuan dari mana, ya, itu teman-teman bisa coba kita diskusi sama teman ini. Promonya pakai akun SMM yang ada atau akun baru? Pakai yang ada Mas. Pakai yang ada aja. Misalkan saya sekarang ada Insting Marketing. Ya, saya pakai nama Insting. Daripada kita buat baru, ya, daripada kita harus membangun akun dari nol. Bagi teman-teman yang sekarang ini punya jasa SMM, maka pakai yang itu aja untuk brandnya. Rate-nya sama? Enggak. Jangan disamain. Ya, kita harus jual lebih mahal. Ya, sekali lagi ya, jangan jual jasa personal branding. Kita ngomongnya jangan jasa sosial media manajemen, ya. Kita ngomongnya jasa personal branding. Jadi jasa personal branding ini berbeda dengan jasa sosial media manajemen. Meskipun secara pengelolaan itu sama, ya. Maka kita harus jual minimal, ini minimal banget adalah 2.500.000 untuk 1 bulan ya dengan paket terendahnya itu 2.500.000. Makanya jangan ngomong SMM. Kalau ngomong SMM 350 nanti teman-teman jualnya. Saya agak miris ya ngelihat ya, iklan-iklan yang berseliweran sekarang. Kalau teman-teman jualan jasa SMM itu 350 ya. Habis itu ada yang 249, ada yang 149. Wah, itu kapan kita bisa
bangun bisnis yang benar-benar bonafit itu susah ya. Kita nggak bisa dapat banyak uang nanti. Perusahaan nggak akan growth-nya nggak akan cepat. Maka teman-teman harus mikirkan berapakah harga yang ideal. Kalau untuk personal branding caleg minimal 2.500.000 ya. Jangan jual, kalau saya jual itu ada 2,5 ya, 4,5 sama 6,5 ya. Itu 1 bulan. Itu secara organik aja. Kita kan bisa tawarkan jasa yang lain. Jasa misalkan apa ya, website landing page, terus video promosi 2 dimensi, habis gitu jasa iklan, terus habis gitu misalkan jasa apa lagi ya, betul. Jadi patokan harga minimal berapa ya? Itu tadi minimal kalau untuk personal branding caleg itu adalah 2.500.000. Itu paling minimal ya, paling murah. Nanti mungkin saya bisa berubah pikiran kalau misalkan ini terlalu murah ini ya. Jadi teman-teman bisa coba gitu. Minimal budget iklan berapa? Jadi kalau ngomongin budget iklan, saya sudah menemukan satu metode iklan. Teman-teman bisa coba testing iklan dengan budget Rp50.000 ya. Saya sudah menemukan itu dan insya Allah nanti akan saya share ya. Jadi nanti akan saya share bagaimana cara saya ya ngiklan untuk budget Rp50.000. Mulai dari ya. Nah, itu kalau bisa nanti Rp50.000 itu, atau misalkan teman-teman punya target omset 1 bulan, ya teman-teman bisa anggarkan antara 5-10% dari target omset ya, terkait budget. Terus Mas, apa bisa dipaketin juga? Ya bisa banget. Makanya begini, ada strategi ketika kita kan gini, kita harus punya satu jasa yang benar-benar bisa kita unggulkan. Misalkan teman-teman website ya, atau sosial media atau jasa personal branding tadi itu. Itu adalah salah satu jasa yang awalan masuk ya. Klien tadi untuk komunikasi dan lain sebagainya. Ketika masuk tadi itu, langsung kita gali kebutuhannya apa. Kita gali apa yang mereka sudah miliki. Kita gali apa yang mereka, strategi yang mereka akan lakukan. Maka ketika nanti mengirimkan surat penawaran, ketika kita nanti akan ngirim proposal penawaran, maka itu adalah sebuah satu kesatuan yang bisa kita paketkan. Misal, personal branding, website, sama video promosi. Sudah 3 itu. Ya. Nanti di otak-atik lagi. Ya. Jadi kan saya sudah siapin juga proposal ya untuk teman-teman nanti bisa akses secara gratis. Itu juga sudah saya siapin ya. Jadi di proposal tadi itu ada berbagai macam jasa yang bisa kita tawarkan ya. Mulai dari personal branding, 6 jasa tadi itu. Jadi teman-teman bisa coba manfaatkan itu ya. Bisa dipaketin. Nanti sampai ke jasa optimasi iklannya ya. Nanti saya juga akan ajarin optimasi iklannya seperti apa. Ya, bagaimana nanti jangkauannya yang luas, murah dengan budget yang rendah. Untuk biaya iklan ya, untuk biaya iklan itu minimal sekitar 8,6 juta. Itu adalah paket terendah. Ya. 8,6 juta itu adalah misalkan paket terendah yang bisa kita tawarkan ke klien. Jadi jangan 1 juta, ya, jangan 2 juta, terlalu kecil. Ya, jadi kita coba tawarin aja yang langsung 8 juta. Kita tawarin langsung yang misalkan 12 juta. Nah, itu ya 12 juta bagi mereka itu ya kecil lah, ya. Makanya teman-teman jangan apa ya? Jangan minder ya, jangan perang harga. Kalau teman-teman perang harga, saya yakin ya teman-teman akan dapat capeknya. Karena ngurusin caleg, ngurusin tim sukses, itu kan ada banyak orang ya. Teman-teman bakalan kesusahan untuk, karena nggak sebanding gitu loh. Kita sudah capek-capek 1 bulan ya, cuma dibayar 300. Ya, itu kan capek banget lah.
Nah, itu ya, teman-teman. Monggo, barangkali ada lagi yang mau ditanyakan terkait jasanya ini. Nah, kabar baiknya ya, seperti teman-teman yang sudah join di mana di grup di Insting Digital Product Launch ya. Bahwasanya nanti kita tanggal 1 Agustus ya, kita akan launching satu e-course terbaru dari Insting Digital. Jadi saya sama Mas Ali kita akan launching namanya Digital Agency for Pemilu 2024 ya. Nah, ini sesuai tadi yang sedikit saya sampaikan di webinar kali ini. Bagaimana sih kita membreakdown peluang-peluang tadi itu bisa menjadi calon klien, bisa menjadi klien, dan menjadi keuntungan untuk bisnis kita. Nah, ini adalah salah satu momentum ya. Jadi momentum ini yang datangnya itu ya 5 tahun sekali, ya, yang tidak datang setiap tahun. Maka ketika ada momentum, pasti peluang perputaran uangnya itu juga luar biasa. Nah, makanya teman-teman nanti ketika teman-teman join di e-course ini, apa saja sih yang teman-teman akan dapatkan? Ya, jadi ini teman-teman yang nanti akan dapatkan. Oke. Nah, ini adalah salah satu e-course yang pertama di Indonesia yang membahas secara tuntas, secara menyeluruh bagaimana kita bisa menghasilkan cuan dari digital agency ke caleg ya. Nah, ini sudah saya susun modulnya, ada sekitar kurang lebih 8 modul yang mungkin nanti bisa bertambah, bisa berkembang ya. Jadi nanti teman-teman bisa belajar di sana dan insya Allah juga akan saya pandu ya. Misalkan teman-teman punya skill ya, pengen mulai buka jasa, punya aset nih. Jadi kalau teman-teman kemarin sudah beli template, sudah beli punya template dan lain sebagainya, terus belum menghasilkan, buat apa gitu ya? Maka ayo hasilkan. Jadi jangan cuma memenuhi Google Drive, jangan memenuhi hard disk aja. Maka ayo kita coba optimalkan template-template yang kita miliki tadi itu agar bisa menghasilkan. Ya, jadi teman-teman bisa coba itu. Nah, ini beberapa data yang tadi saya sampaikan sudah tertulis di sini beberapa jasanya. Ya. Nah, ini ya, perkenalkan Digital Agency for Pemilu 2024. Ya, jadi nanti ada beberapa keuntungan. Ya, nanti saya akan membantu teman-teman untuk proses belajar dan lain sebagainya. Nanti juga ada grup support, ada flexible access, lifetime membership, ya, kolaborasi project dengan teman-teman yang lain, misalkan pangsa pasarnya besar. Nanti insya Allah juga akan ada update materi sampai nanti menjelang pemilu. Dan ada beberapa bonus yang udah saya siapkan. Oke, nah ini beberapa modulnya. Nanti teman-teman bisa baca ya. Nah, di sini nanti akan ada penjelasan detail ya. Ini baru beberapa video yang sudah jadi, nanti akan saya detailkan lagi terkait Meta Ads for caleg ya. Jadi bagi teman-teman saat ini yang punya digital agency, teman-teman seorang freelancer ya yang kepengen dapat cuan dari digital, maka ini sangat cocok untuk teman-teman sebagai langkah awal. Nah, ini beberapa bonusnya. Enaknya ketika teman-teman nanti join di e-course ini, di kelas ini, saya sudah nyiapin berbagai macam jenis dokumen seperti proposal penawaran, ada surat penawaran, beda kan? Habis itu ada form brief, ada form reporting, ya itu insya Allah sudah saya siapin. Berikutnya ada headline dan copywriting, ya terkait teman-teman mau ngiklan, mau bikin konten, nah saya sudah siapin juga headline dan copywritingnya. Terus juga ini proposal, ya juga sudah ready. Nah, ada beberapa landing page ya jasa. Ini teman-teman juga bisa dapatin ya secara gratis, itu bonus keempat. Bonus kelima, nanti ketika teman-teman ngiklan di Meta Ads, itu sudah saya bantu riset untuk dapetin laser targeting interest. Ya, interestnya apa aja. Nah, teman-teman coba nanti akan saya bantu. Nah, ini juga ada Canva template untuk desain apa ya? Untuk desain caleg tadi itu. Ya, ketika kita menerima project personal brandingnya, ini kan ada template kampanye, ukuran square, ukuran story, poster, ya, Cek, cek. spanduk. Mas, mohon maaf, screen-nya masih Canva, Mas. Oh, screen masih kan, Pak? Iya, Astaga, sorry, sorry. Berarti dari tadi tidak kelihatan dong.
Oke, ini baru muncul ya? Oke, Iya, muncul. oke, siap, makasih. Nah, ini ya, nanti teman-teman bisa, nanti habis ini akan di-share ya linknya sama eh, Mas Ali ya terkait landing page-nya ini. Jadi ada landing page jasanya juga ya, terus cluster targeting ya, Canva template ya, nanti juga ready ya. Jadi ini teman-teman bisa dapatkan. Terus, nah ini nanti di tanggal 1 Agustus ya, insya Allah hari Selasa depan, nah ini akan kita launching ya. Itu harganya murah banget, jadi 247 ya. Jadi untuk 20 member pertama ya. Nanti 50 member kedua itu akan 297. Nah, nanti ketika sudah melebihi kuota, maka harganya nanti 347. Nah, itu salah satu opsi yang nanti mungkin bisa teman-teman join ya di situ. 2024 serentak semua Mas pemilihannya, betul ya. Itu tadi yang saya sampaikan tadi kan masih kayaknya sih, tapi kalau saya sempat baca berita bahwasanya nanti semua serentak. Misalkan ada bupati yang masih 3,5 tahun, ya maka dia akan selesai juga di situ, ya. Nah itu teman-teman bisa dapatkan ya. 2024 ya, berarti semua serentak ya. Pilkades juga ada, betul. Terima kasih infonya. List template, list video, media cuan, ada vendor lagi. Kemarin Mas Rizal ya, itu juga ada. Nah, jadi terpukul koleksi template. Nah, iya, jadi jangan sampai kita cuma ngoleksi template-nya aja, ya. Jadi affiliate bisa banget. Nanti bisa kontak Mas Ali, ya, terkait bagaimana untuk bisa daftar jadi affiliate-nya. Ini murah banget, ya. 247 bahkan lebih murah dari teman-teman beli template-nya ya, mungkin. Tapi di sini juga dapat template kok, dapat template Canva, ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Oke? Jadi mungkin seperti itu teman-teman ya, terkait bagaimana peluang kita untuk memanfaatkan pemilu tadi itu ya. Jadi biar kita bisa dapat cuannya, maka kita harus ambil peluangnya. Bisa dari sekarang Mas, belum bisa nanti 1 Agustus ya. 1 Agustus jadi cepet-cepetan. Jadi itu nanti adalah yang duluan bayar, bukan yang duluan check out ya. Jadi mungkin nanti skemanya akan kita buat seperti itu. Oke, teman-teman sudah 1 jam pas ya kita webinaran. Jadi kalau tadi sudah ketemu, sudah tahu perputaran uangnya berapa, maka teman-teman harus segera action. Oke, gitu aja. Terima kasih 35 orang yang sudah join. Ya mudah-mudahan 35 orang ini termasuk 20 orang pertama tadi itu yang bisa dapetin akses pertama ya untuk 20 member. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa dapatkan peluangnya. Ya nanti insya Allah di grup support akan saya bantu bagaimana teman-teman bisa mendapatkan klien pertamanya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah order malam hari ini ya. Trust your instinct ya mana? Ya, trust your instinct. Jadi teman-teman harus mempercayai insting teman-teman. Ini ada nggak? Nah, peluangnya ada nggak? Nah, makanya teman-teman juga harus percaya ke produk-produk dari insting. Nah, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Saya Arif Caksono dan Mas Ali Rizwanda. Ya, kita ketemu lagi nanti di sesi-sesi berikutnya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.